Susah kalau nggak main teh. Waalaikumsalam Bang Eza. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Eza. Ya. Saya pengen Iya, juga lagi. puasa. Puasa Bang Eza. Iya, puasa ngebaca orang. Chelsea, welcome. Puasa be. Gimana Bang Eza, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Nggak bisa diketemu sama yang nggak ketemu gitu ya. Itu tuh nyoba-nyoba puasa diem, nggak main handphone juga pernah gitu ya. Puasa Daud, puasa lahir, puasa Senin Kamis gitu ya. Nah, tapi paling bahaya jangan dicoba kalau nggak ada guru, puasa mutih itu yang paling bahaya. Karena efeknya itu ke dalam badan sama di luar mata batin, nanti kita sedikit kebuka gitu. Iya. Tapi memang ada beberapa temen yang udah aku suruh untuk ke situ. Gitu Ini harus maksudnya. dibimbing, harus didampingin. Ya, Kalau udah. sendirian, Kan ada fasenya ya, nggak sembarangan ya. Makanya kita kan juga lihat orang ini udah bisa nih belum kan gitu. Makanya kok gue nggak, ya begitu. Ya kata Bang Iza ini gitu. Sebenarnya. itu kameranya kenapa tuh pakai filter 36 menit dulu? Wah, ntar dah ini di download dulu ya. Ada ya kamera 360 ya. Pakai filter 360. Ya itu filternya udah 10 lapis, jadi makanya dia gitu. Gimana Bang Iza? Kabarnya? Ya kabarnya alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bang Nik, Bang Herdian? Gimana cosplaynya? Bang Raden Wijaya Herdian, Bang Niki Karso. Waalaikumsalam. Tata Nur. Ini coba saya pengen tes ini, ada yang mau Bang Nik atau Bang Raden Wijaya Herdian mau dibaca dengan suara gitu, lagi ada kenapa biar teman-teman tertarik nih. Oh bisa gitu dengan suara, bisa itu banyak gitu. Orang Boleh. punya kebiasaan itu masing-masing gitu kan, ada yang dari tanda tangan, ada yang dari wajah, kalau ada dari kepolisian dan apapun. Saya nggak sebutin itu ya, nanti gak enak gitu ya. Boleh coba Bang Iza. Pernah Dari waktu sama dari motor. suara Bang Nik atau suara Bang Herdian dulu, apa gimana, dari suara gitu maksudnya? Ya tadi Bang Iza pengen ngapa lah itu, lakuin aja. Oh gitu. Izin dulu, izinkan Bang Herdian gitu membaca dari suaranya. Anda merasa kesepian, kebahagiaan, atau lagi ada apa kenapa gitu kan, harus ada izin. Nanti Iya. ayo Bang ya, mampir ke rumah orang begini-gini, nanti ngejudge. Oh bener Oh, banget, hebat banget nih gitu kan. Silahkan buka aib kita. Nggak apa, sekali-kali buka-bukaan aib aja di sini. Waduh, Bang Nik cosplaynya lagi jadi apa tuh Bang Nik nih? Cosplaynya lagi serius ya. Ayo Bang Iza, berarti. Ayo, dia setengah satu mau jemput anak loh. Iya, aku jam 1 jemput anak soalnya. Oh, jam 1 jemput anak, berarti 23 menit lagi ya. Anak yang keberapa nih? Anak dari istri yang mana? Mulai. Gosip baru. Anaknya 5, nomor 1 semua. Nomor 1 semua, berat ya. Nomor 5 kayaknya. Oke, buat teman-teman yang mau daftar ke Bang Herdian. Oh, yang dibaca masalah apa Bang? Masalah cinta, masalah Apa aja? jangan apa aja, harus izin dulu, ya kan? Lo, aku izinkan untuk semuanya, makanya aku izinkan untuk membuka aib-aibku gitu. Oke, kalau lagi cinta, lagi ada 3 orang yang dekat, tapi 1 orang difokusin rajin komunikasi gitu ya. Nggak tahu itu siapa, nggak perlu disebutkan namanya kan? Lu sebut aja nggak apa-apa. Kalau ngerti sakti ini. Itu udah ketembak 1 aja udah jelas kayak merasa bener kan, ya enak juga ya kan. Jemput anakku kayak aja gitu. Jangan Kak Wijaya, nanti namanya sama Wijaya nanti nggak Jaya pengennya makmur doang. Oke, masalah percintaan lagi sedikit galau gitu ya, lagi merasa pengen ngebahagiain diri sendiri, memperfekin kondisi yang udah terjadi antara masa lalu dan buka masalah baru gitu. Buka lembaran baru, bukan masalah baru. Ya bener, cinta itu sedang mencari masalah baru, makanya bener Bang Iza. Menjalin hubungan dengan seorang itu sebenarnya sedang mencari masalah baru. Bang Nik tangannya Bang Nik tangannya jangan kayak bener dong, kayak bener kan ini lagi baca bohongan bukan baca beneran.
Aduh, jadi keringetan ini. Terus Jangan percaya ya sama Eja. Bang Nik jangan Bang Herdian jangan bilang bener ya, bilangnya salah. Ntar banyak Oke. yang saya lagi. oke. Terus Ya kalau masa percintaan mungkin nutup dulu lah buku lamanya gitu. Mungkin waktu ada pendekatan ada beberapa yang merasa meyakinkan Bang Eja ya, aku siap kok jadi penggantiin itu. Hati-hati dengan pelampiasan sama pelarian gitu doang. Kadang kita berlari-lari nggak jauh-jauh ya, berlarinya ke itu lagi gitu ya. Udah nggak usah kemana-mana, padahal nggak mau kemana-mana gitu kan. Lucu. ayo lanjut. Ngomong belum setengah satu ini. Kalau masa pekerjaan lagi kurang stabil gitu kan, nanti mudah-mudahan ada pekerjaan yang pas lah yang dibutuhin. Mungkin untuk saat ini, Bang ini gak enak nih ekspresinya kayak seolah-olah bener kan? Enggak, terus aja. Terus aja, nggak apa-apa. Jangan ke distract sama Nick gitu. Kagak ekspresinya jadi seolah-olah bener gitu, jangan Bang Nik. Emang Nick tahu? Kan Nick nggak tahu. Bang. Iya. Gimana sih? Lucu aja seandainya itu beneran gitu loh. Kagak dibilang kalau itu beneran. Masa sih kan gitu di hati gue tuh, masa sih Bang Herdi gitu loh. terus. Ya ikutin lah potensinya, bakatnya, sama intuisinya Bang Herdian. Jangan mudah percaya juga sama orang yang gampang dengan mengenal kata mensupport. Wih, dapat bendera Gak dulu, cocok hormat banget dulu. ya. Efek sama filter. Lebih bagusan efek dibanding filter HP-nya. Iya, masalah kayak gini kan bener apa enggak kan, ada masalah zodiak, masalah dari suara, masalah dari tanda tangan, apapun, nerawang apapun, ngeramal. Karena ini anggap aja semuanya kebetulan yang kebetulan, walaupun nggak ada yang kebetulan gitu ya. Mendingnya maksa. Mendingkah di situ, mendung. bukan mendung, emang begini sengaja kameranya. Nanti ada momen kameranya bagus kok. Oke Bang Herdian, keringetnya dilap dulu. Ya lanjutin dulu. Orang belum kelar gimana mau keringet? Tahu ketawa mulu ah. Iya. Di mana-mana itu kalau orang belum kelar itu nggak mungkin keringetan dalam hal apapun itu. Tapi kenapa saya yang keringetan berarti ya? Nah. Kamu punya perasaan berarti. Iya lah. Karena saya kan ngebaca diri ini Bang Nik atau Bang Herdian, jadi saya berusaha untuk jadi bayangannya Bang Herdian sementara gitu ya. Makasih Mbak Nen. Terus? Karena di sisi lain ya Bang Herdian semaksimal mungkin udah menjadi sosok lelaki gitu, untuk merasa tidak mau dipuji dengan penampilan, fisik dan apapun gitu ya. Walaupun senang banget sih, walaupun dibilang, Bang Herdian ganteng banget hari ini, makin cerah banget gitu ya. Bang Nik lagi ekspresinya. Iya. Terus? Jangan gitu ya Bang Eza. Penasaran nih gue nih asli. Terus. Kalau penasaran berarti ada benernya dikit dong. Jangan pakai penasaran. Ntar dulu, kan sekali lagi kalau belum klimaks itu tidak akan berkeringat. Waduh Bang Nik, maaf saya normal. Oh Bang Nik ada yang bikin klimaks deh. Loh, gini ya guys ya, klimaks dalam hal apapun termasuk olahraga. Coba kita ini berkeringat kalau kita sedang beristirahat. Misalnya kita push up, selama kita push up kita nggak akan berkeringat. Tapi ketika kita berhenti sejenak, itu keringat akan ngucur. Itulah makanya. Tapi kalau di Rama aja ngomong klimaks juga lah, nggak gitu juga konsepnya. Olahraga pantas, lagi sama pasangan lawan jenis pantas. Ini bertiga cowok semua, klimaks gimana? Bisa loh. Dalam sebuah obrolan tuh kita kadang-kadang mencapai klimaks. Oh ini gitu. Udah aku off cam ya. Iya. Coba rasain teman-teman. Kalau kita berkeringat itu ketika kita lagi berhenti, lagi beristirahat. Tapi kalau ketika di-push, itu tidak akan berkeringat. Coba. Kalian push up 100. Kalian push up 100 kali misalnya nih. Di rumah lunar cocok nih ketawa-tawa kayak gini. Ngeramal kayak gini. Lanjut. Oke, lanjut. Iya.
percaya untuk 2 minggu ke depan untuk manifestasinya Bang Edian lebih dibuka lagi, perbanyak memberi. Kadang kalau kita banyak menerima akan ada sesuatu yang hilang gitu ya. Jangan Cuma komen loh. Nggak boleh begitu. Lo jangan komen dulu, ntar nggak kelar-kelar, ini udah jam 12.15 nih, 15 menit lagi gua. Iya, mindfulness, manifestasi. Jangan terlalu kebanyakan ke orang lain terus gitu ya, karena ke diri sendiri juga harus banyak mindfulness kita. Walaupun Bang Nick mulu jadi Bang Herdian ini sering gitu ya untuk melakukan meditasi, mengheningkan cipta atau mengheningkan diri, tapi kadang isi pikirannya kemana-mana, padahal orangnya nggak kemana-mana gitu ya. Jangan manggut-manggut, ini manggut-manggut ya, bener berarti. Lanjut dulu. Lo ngebaca aja, jangan ada iklan-iklan gitu loh maksudnya. Dia pikirannya kemana-kemana, tapi orangnya nggak kemana-mana. Jangan ada tambah-tambahan kayak gitu loh, jadi panjang. Kadang kan banyak orang yang dibaca itu ya Bang Herdian merasa dipukul rata. Emang semua orang kan begitu Bang Eja? Nggak semua orang, karena mode momennya dan masanya itu semuanya ada kontraknya. Karena Senin sampai Minggu udah jelas hari aja bergantinya berbeda, dan rasa hidup kita pastinya berbeda. Kenapa nggak klaimnya kok hidup kita stuck aja ya, kok hidup kita kayaknya nggak ada perubahan ya gitu? Karena lanjut merasa Bang Herdian nah, pada saat ini Bang Herdian merasa punya aktivitas fokus untuk di anak dulu, walaupun sama ada privilege lah, prioritas bersama 1 dan 2 orang wanita. Banyakan bumbu daripada sayur nih. Lu kebanyakan ngomong ininya ketimbang intinya. Ya kalau intinya nanti next kan, ini kan hanya sebagai waktunya terbatas. Masih ada 15 menit. Ngomongnya 2 kali cepet ya. 2 kali cepet ya. Udah. Iya. Lanjut. Udah. Di bagian mana? Maksudnya dilanjutkan untuk percintaan dulu. Kalau untuk rezeki ya akan ada bagus nanti 2 minggu 3 minggu ke depan. Untuk sekarang ya kan, mungkin sekarang tanggal 7 ya. Anggaplah di tanggal 21 sampai 28. Jangan dipikirkan caranya dari mana, petunjuknya kemana. Kalau ada yang memberi, terima. Jangan dipertanyakan ini buat apa, mau ngapain gitu. Karena semakin ada penolakannya sedikit, yang besar akan datangnya bingung gitu. Yang sedikit aja ditolak kan gitu. Ada benernya sih itu. Mau dikoreksi nggak? Boleh dikoreksi lah. Oke, untuk masalah kasih, percintaan, mau kemana? Makasih Mbak. Untuk percintaan nggak ada satupun yang gue fokusin, sama sekali nggak. Iya, untuk ngechat sih rajin gitu. Maksudnya nggak difokusin enggak, tapi ngechat mah dia balasnya responnya cepat gitu. Kalau masalah balas chat itu bukan cuma 3, mungkin 20. Bang Nik, siapa yang ngajarin Bang Nik? Kebanyakan Bang Nik 20. karena beda. Jadi chatnya tuh mas begini itu. Bukan berarti punya maksudnya ngincer ini harus fokus ke ini, enggak seperti itu. Itu ya satu yang dikoreksi. Kedua, untuk masalah pekerjaan benar. Koreksi itu nggak harus selamanya salah ya. Koreksi kan benar dan salah. Untuk masalah pekerjaan mungkin nggak stabil, betul. Apalagi sebulan terakhir ini, gitu kan. Terus apalagi tadi? Anak, fokus ke anak ya. Makasih. Loh, kok ada tulisan ini sama kayak Bang Herdi? Ya udah sekarang rungat aja. Ya terus apa lagi untuk pikiran kemana-mana dari hari Senin ke hari Sabtu itu berbeda-beda. Ada benernya tadi Bang Eja bilang bahwasanya kita harus bersyukur. Hari ini mungkin kita semerawut, mungkin besok adem, itu tiba-tiba. Bahkan dalam meditasi pun, ya gue harus menyadari, bahkan meditasi dari hari ke-1, hari kedua, hari ketiga itu berbeda. Yang gue rasain dan hasilnya itu berbeda. Ya karena itu orang ada di fase lagi ngapain sih sebenarnya. Sebenarnya kita tuh kan niatnya kan pasti pengennya kan tenang ini itu, tapi nggak bisa. Nah ketika kita nggak bisa itu ya udah letakin aja. Ya udah, karena gue lagi di fase semerawut, ya udah biarin aja semerawut.
tapi tetap kontrol ya. Semeraputnya biarin pikiran kita berperang, tapi kitanya nggak berperang. Gitu. Pikiran boleh berperang, tapi kita harus tetap kontrol, harus tetap lebih tenang, harus tetap lebih bisa menyikapi. Itu. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, koreksinya itu ada beneran. Tapi kalau untuk masalah asmara itu 90% salah. Jangan dibilang benar makanya, soalnya ada beberapa kalau Bang Nik, soalnya Bang Herdian ada yang dibalas, tapi ada 1, 2, 3 dia terlalu fokus sama Bang Herdian gitu untuk merespon, ngasih perhatian, ngasih support, ngasih gift gitu ya, ada gitu. Loh ya itu bukan di TikTok ya kan? Oh iya, kalau itu ya. Kalau itu ya. Iya. Luar biasa. Biasa di luar. Loh, gue jujur ya gitu. Karena itu salah satu bentuk kejujuran diri gitu. Gue nggak ngomong bohongin diri, dan gue nggak ngomong enggak kalau itu benar, dan gue nggak ngomong iya kalau itu salah. Karena itu tadi salah satu bentuk untuk menghargai diri sendiri, salah satu bentuk kejujuran diri itu. Nah ini tadi izin saya mau jawab dulu nih, Bang, kalau menerima uang dari orang itu bakal jadi beban gak sih? Kan takutnya jadi kena uang suap. Jangan berpikir dari belakang kemananya gitu, baik buruknya serahkan kepada Allah. Kalau emang itu tidak baik, jadikan uang itu jadi kebaikan, jadi sedekah, jadi berbuat baik, menyenangkan orang tua, keluarga, saudara. Kalau kita mikirkan uang itu, kalau itu jelas ya uang itu dari yang gelap ya itu ya jangan terima. Lah, kalau orang yang nggak jelas, misalnya Bang Nik nih ngasih uang Nik, ini duit dari mana? Jangan dipertanyakan duit dari mana. Allah udah ngasih, Allah Tuhan semesta ilahi memberikan perantara jembatan, dia tidak ada kebetulan melalui A, B, dan C gitu. Tapi hati-hati kalau kita uang di jalan juga hati-hati. Itu jadi jebakan. Kalau ini masalah pekerjaan beda. Ini Bang Iza, karena ini menyangkut masalah pekerjaanku. Nih ya. Nih. Jangan terlalu dibuka banget, jangan. Enggak. Jadi gini, ketika aku ngegolin sesuatu, misalnya kredit ngucur nih. Ketika kredit ngucur, orang itu salah satu cara berterima kasihnya akan lewat itu tadi, uang. Wis, langsung to the point, gue sebut uang. Di amplop ini, Mas, makasih ya untuk usahanya selama ini gitu. Lah, itu pun dulu iya gue terima beberapa tahun yang lalu, tapi beberapa tahun belakangan ini gue tolak. Karena kenapa? Ketika gue nerima uang dari seseorang yang udah kreditnya udah ngucur itu tadi, gue akan, selama dia dalam masa kredit itu, gue akan dibawa ke tiap dia bisa ngebeli gue, ngentengin. Dalam artian ketika dia nanti mungkin bayarnya telat, atau bahkan zong di bulan itu nggak bayar, 2 bulan bulan berikutnya juga nggak bayar, dia akan bilang, Mas tolong bantuin. Gimana caranya aku ngomong sama atasan, ini begini gitu. Dan kedua, dia akan ngentenginnya gimana? Alah, dulu pernah terima uang dari gue mau bayar telat juga gak apa-apa. Kecenderungan orang secara psikisnya akan seperti itu. Kenapa? Dia bisa membeli sesuatu dengan uang. Orang-orang yang seperti itu berpikir kalau dia itu gue bisa beli dengan uang. Aku belajar dari pekerjaanku dari sisi itu. Mungkin bisa dia, kalau kata Bang Isa, bisa ini uang suatu rezeki harus kita terima. Tapi dari ada beberapa hal yang itu harus kita ngerti. Ini arahnya mau kemana? Makanya gunanya energi itu di situ. Ini orang tulus atau enggak? Ini orang ada maunya atau ini orang ada apa? Di situ letak energinya. Nah, kembali juga ke pikiran bawah sadar, sampaikan, hai uang, apabila ini tidak bermanfaat buat saya kembalikan. Bang Herdian nih, kira-kira ada ngeganjel, langsung dibalikan. Maaf ya, uang ini saya kembalikan karena ada beban yang berat nih antara pikiran negatif sama positif. Nah, itu berhak juga diri sendiri itu mengembalikan. Karena itu jadi pemberian, jadi hitungannya jadi pinjaman jasa. Nah, itu kalau mau diputuskan dengan bahasanya kan sekarang hukum tabar tuai ya kan. Semakin orang menebar, kalau dia menebar kebaikan, bahwa yang kita tebar juga kembali kebaikan. Kalau yang ditebar jadi kayak tadi Bang Herdian merasa nanti dia ngegentengin. Nah, kembali ke Bang Herdian, mengentengin, menggampangkan, kita bisa mentegaskan. Dimana kata tegas itu bukan berarti ya Bang, semua siapapun yang ada di room ini membuat jadi prinsip gitu.
semakin kita belajar konsisten berbuat baik, akan datang yang tidak baik itu mengetes kebaikan kita untuk lebih baik lagi, sangat baik, dan pantas kita dibilang jadi perantara orang baik dan jadi salah satu orang baik. Kalau dalam pekerjaan, kebaikan itu pasti akan ada jadi kodok, ada yang bertopeng, ada yang bersilat lidah gitu. Makanya kalau di luar kerjaan ya, kalau dalam kerjaan ya kalau bisa dikembalikan itu akan jadi utang jasa hitungannya. Bahasa kerennya utang budi gitu kan. Padahal si budi nggak utang ya kan. Makanya itu nggak semua uang yang kita terima kita beranggapan itu adalah rezeki. Jangan-jangan itu ujian. Jangan-jangan itu jalan menuju untuk kehancuran. Karena sebenarnya dalam perbankan itu tidak boleh menerima sogokan dalam bentuk apapun, gratifikasi dalam bentuk apapun, jelas. Bahkan aturan di kantor pun juga seperti itu, tidak boleh menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dari nasabah. Jelas. Makanya nggak semua uang yang kita terima itu rezeki. Kadang-kadang itu adalah petunjuk, suatu ujian, atau cobaan. Makanya banyak teman-teman yang gugur dalam bertugas. Ya karena itu pada akhirnya namanya dia yang jelek gitu. Itulah yang harus kita jaga. Memang benar. Kadang-kadang pun sama. Bener Bang Inja. Kadang-kadang sumpah ya. Kadang-kadang gue ditransfer sama orang nggak jelas. Coba dia ditransfer, sumpah demi Allah gue nggak bohong. Bener kata Bang Inja tadi. Gitu. Tapi ya itu kalau itu kan sebenarnya nggak ada urusannya gitu, nggak ada urusan dalam bentuk apapun karena dia juga ngasih aja, mungkin nggak berharap apa-apa. Tapi kalau jelas di dalam masalah itu tetap gue pilih itu, nggak mungkin enggak, karena itu menyangkut apa ya harga diri kita sebenarnya. Kecenderungan orang kaya, kecenderungan orang punya duit itu membeli seseorang yang lain, jelas. Kalau dia belum punya kesadaran, dia bisa nyuruh seenaknya, ya kan? Dia bisa ngomong seenaknya, dia bisa merubah apapun seenaknya. Itulah kecenderungan orang yang punya duit tapi belum berkesadaran. Makanya karena dia ngerasa punya apa-apa, dia bisa membeli segalanya. Tapi kalau orang yang udah berkesadaran, walaupun dia punya duit, dia merasa tidak punya duit. Dia punya materi, dia merasa nggak punya apa-apa. Itu orang berkesadaran. Tapi kalau orang yang belum berkesadaran, ya gue punya segalanya, lu bisa gue beli. Gitu. Emang sering nggak juga, emang sering punya duit. emang udah ngerasain, maksudnya gitu loh. Emang udah ngerasain orang yang punya segalanya. Itu loh. Maksudnya tuh dari situ, jangan langsung dipahami dulu omongannya. Gitu. Jangan seberapa. Gue kan bilang kecenderungan orang yang punya duit, orang kaya kecenderungan membeli orang gitu. Tanya tuh Lunar kalau nggak percaya. Karena Lunar pernah ngalamin hal itu. Gitu. Bang Nik suaranya ya kan. Sebelum nanti yang baju hitam keluar gitu, bukan baju hitam gitu, baju hitam belakang ada busanya. Iya. Udah 12:27 ya kan. Iya. Suara siapa sih itu? Bocil kematian ya. Ngomongnya gitu banget. Enggak, karena ya itu tadi Lun, kalau buat apa ya? Ya buat gambaran buat yang lain gitu. Bahwasanya memang itu tuh uang itu bisa merubah. Uang tuh bisa merubah tabiat orang, uang tuh bisa merubah orang, jelas. Kalau dia belum berkesadaran. Itu. Bukan berarti gue menyamaratakan dan semua, enggak, tapi kecenderungannya seperti itu. Yalah. Iya, bisa merubah segalanya. Banyak dulu yang menikah awalnya mungkin gak punya apa-apa, terus menikah punya apa-apa, pengen punya istri 2 tiba-tiba, pengen nambah istri. Ya kan begitu, begitulah. Makanya gue bilang bisa merubah segalanya. Tergantung kesadaran masing-masing. Tapi kan gue bilang gak semua, tergantung kesadarannya. Tapi kalau orang yang udah punya kesadaran itu bisa digunakan secara lebih wise. Karena dia ngerasa gak punya apa-apa, kosong gitu. Karena dia tahu ilmunya, ketika kita merasa kosong gak punya apa-apa, akan lebih banyak yang datang, akan lebih banyak yang nyamperin. Gitu. Seberapa besar kita menguasai energi uang, kalau energi kita di bawahnya pasti jadinya ujian ya.
Nah, kita lemparkan ke Bang Nik nih. Ada yang ngomong uang nggak dibawa mati, tapi uang bisa nggak buat ngerepotin orang gitu, nggak ngebuat ngerepotin diri sendiri. Semakin banyak uang, banyak orang yang akan kita bernilai karena kita berharga, bermanfaat, walaupun merasa dimanfaatin gitu kan. Karena banyak sekarang petua-petua gitu ya. Kenapa pohon kita dicari di saat yang dipetik, di saat ada buahnya aja, nggak lihat kita lagi bertumbuh ataupun sudah tua gitu kan. Nah, sama seperti manusia juga. Semakin kita punya banyak duit, kemarin ada eksperimen dia di medsos gitu ya, minta tolong di papan di kertas, saya lagi stres, saya nggak ada tempat curhat, saya nggak ada tempat berbagi, tolong dong ini itu, nggak ada yang nengok. Tapi di saat dia papannya dibalikin isinya duit semua gitu ya, 10.000, 20.000, 50.000, 100, tanpa ngomong main diambil aja. Oke, gantian Nick sekarang. Kenapa? Wong gue udah 5 menit nggak apa-apa, gue naik motor 5 menit. Coba ngomongnya 2 kali, cepet. Terserah Bang Iza sih apa lanjut besok, bebas. Kayaknya besok deh, soal Bang Iza ini nggak bisa cepet dia. Dia nih kebanyakan ininya. Ya emang iya, memang kayak gitu tuh. Kayak gitu kan alami ya penyaluran ya, maksudnya tuh nggak bisa dipaksa memang. Nggak bisa dipaksain. Salam. Jangan kan gue, lu aja nggak bisa kan gue gituin. Enggak, Bang Herdi juga kadang kalau gue udah nih, gue bilang gitu. Dia tuh masih ngejawab typingan gitu loh. Karena nggak enak apa gimana, nanggung bla bla bla. Gue mah udah lanjut besok gitu. Habis itu off gitu. Ya udah, kalau lanjut besok. Kalau nggak lanjut ntar ya sekitar jam 3-an. Menurut lo kita live lagi? Enggak, di rumah Bang Iza aja biar dia ngoceh aja. Saya kan rumahnya spesial, bukan teman buat curhat gitu. Hanya banyak orang yang nggak bisa berbagi cerita dengan typing, pengennya dengan ngobrol, dan sebaliknya. Kalau pengen typing kadang nggak terjawab apa yang ditanyain gitu kan. Iya, nggak bisa gue typing tuh, nggak ngerti kenapa. Gue ya voice note, ya ngomong gitu, nggak bisa entah kenapa ya. Mungkin faktor umur ya. Sombong banget. Umur enggak. Loh, jelas. Loh, ini loh perbedaannya ya. Anak milenial kebanyakan lebih ngirit ngomong. Sukanya ngomong langsung. Tapi kalau anak Gen Z itu typingannya bisa tahan lama. Kalau typing itu bisa panjang lebar. Dia bisa merangkai kata-kata gitu. Yang calon pemimpin kita itu kan anak-anak alpha ini, yang usianya masih di bawah 20 tahun ini. Kita berharap banyak sama mereka gitu. Ya, makanya kita didiklah punya anak nih generasi alpha sekarang. Slow voice note ya. Tapi voice note itu salah satu kejujuran ya. Jangan dianggap voice note itu hanya suatu kemalasan. Gitu loh. Kejujuran dalam artian dia lagi di mana tuh ketahuan, rame atau enggak. Kan bisa, kalau orang West kan lebih bisa ngebaca ke situ. Tuh, ini lagi di jalan ini lagi. Dari suara nggak bohong gitu ya. Apalagi dari wajah. Iya. Enggak, saya bukan peramal. Tadi belajar. Karena ngebaca dari suara ada banyak benernya apa enggak. Berharap nggak benernya gitu. Karena walaupun nggak bener nih, dielak nih, dikoreksi sama Bang Herdian tadi kan. Tapi kan ada sesuatu yang terjebak akan merasa dibilang iya gitu. Walaupun nggak ada yang prioritas, tapi ada yang memberikan, Bang Herdian kamu prioritas buat aku gitu. Tapi Bang Herdiannya belum memilih mana yang prioritas gitu. Iya. Ya itu beda urusan ya. Itu beda urusan ya. Paling ntar di DM dia bilang semuanya bener sih Bang gitu. Tadi di live cuma aku bohong. Enggak. Gue sedang membiasakan untuk jujur ya ke diri sendiri gitu. Oke lah, gue mau jemput. Udah jam segini. Kasih ya semua ya. Ntar lagi sore. Kalau nggak malam Bang, jam udah besok aja. Ribet deh. Ribet kalian.
kan belum klimaks ya kan. Belum klimaks. Abang nikah aja klimaksnya, sama saya enggak. Bisa nggak sih nggak usah mikirin, seketemunya aja. Siapa tahu ketemu di rumahnya Kak Suci, siapa tahu ketemu di rumah Kak Neni ya kan? Iya. Dikasih kandi ya kan. Diatur-atur. Nah jam berapa ya? Iya. Sore. Ntar gue nya nggak bisa. Iya makanya. Biasanya lu gitu kan, pakai akun yang satunya aja. Lu diem. Ya udah. Oke, thank you Bang Iza, thank you nih. Ya, thank you. Setelah info ya, kalau di room saya nggak Iya. pakai ODK. Ini di roomnya Bang Nik aja. Di room lain Ketemunya biasanya aja ya. nggak Seketemunya aja soalnya kini aku juga langsung keluar soalnya jadi belum tahu masuk. Klimaks langsung keluar ini gimana nih? Habis klimaks langsung keluar gimana nih? Terlalu nafsu kali itu. Edi ya kan, ejakulasi dini itu. Ada Bang Edi loh. Bang Edi sorry ya. Oke lah. Ya, maaf ya Thank you, teman-teman kalau ada salah kata ya di Ya, bawah ya. apalagi saya nih minta maaf nih masuk ke Bang Nik langsung nembak ke Bang Wijaya gitu ya. Nanti mungkin Nanti malam Jumat loh, bener juga tuh. Oh iya deh, iya benar. Iya. Thank you Bang Iza ya udah membuka aib saya ya. Besok aja berarti ya. Besok malam berarti. Besok malam malam berarti. ya. Iya, besok malam. aduh apa itu. Oke ya teman-teman ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya teman-teman ya, sehat-sehat. Semua. Semoga mendapat keberlimpahan dalam hal ini. Hal baik. Oke, assalamualaikum. Sebutkan hati ya. Amin, Biar ada amin. pembahasan besok aja ya kan. Iya. Besok malam. Oke, izinkan saya doa dulu sebentar buat teman-teman Oke. room, apalagi spesial Bang Nick Carter dan Untung Bang jari gue masih Raden- begini. Set. Raden Wijaya Herdian dan semua tanpa siapapun yang ada di room ini, maaf tidak saya sebutkan satu persatu tanpa terkecuali. Ya Allah ya Tuhan, sehatkan badannya, jiwa, raga, batin, dan spesial sehatkan mentalnya, luaskan rezeki-rezekinya, diberikan yang halal, berkah, barokah dengan penuh ridho dan rahmatnya. Tidak ada yang kebetulan, semua tidak akan tertukar, segala rezeki apapun semuanya sudah dengan takarannya masing-masing. Mudahkan urusannya, lancarkan usahanya, yang paling keren lagi lembutkan hatinya biar kitanya empati, ulas asih, belas kasih, jadi jembatan, jadi perantara orang baik bertemu orang baik dan kita semua menjadi salah satu orang baik. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf Amin. apabila ada salah kata, salah ucap. Amin. Sama-sama saling belajar. Sehat semuanya, sukses buat Bang Nik, Bang Herdian, selalu Amin, jadi sama. top 10 dalam edukasi. Amin amin. Makasih Bang Iza ya. Amin. Doanya sama ya sebaliknya ya. Sama siapa Bang? Sama terima kasih telah membuka aib saya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.